والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, segenap para jamaah Majlis Taklim Darul Amanah yang sama kita muliakan, sahibul majlis Bapak Al-Mukarram Haji Selamat beserta keluarga, dan para hadirin wal hadirat jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah kita sama-sama bisa menghadiri taklim kita, kegiatan kita di Lailatul Jum'ah. Senantiasa kita laksanakan kegiatan pengajian, dan mudah-mudahan segala rangkaian pengajian yang kita laksanakan dari awal kita pembukaan dengan tahlil, tawassul kepada para nabi, para aulia, para ulama, dan kita lanjutkan dengan pembacaan Kitabul Barzanji diiringi dengan Mahalul Qiyam. Semoga apa yang kita laksanakan Allah terima amal ibadah kita, dan kita lanjutkan dengan kegiatan pembacaan kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu kepada kita semua. Kita doakan juga terkhusus buat sahibul majlis, keluarga Bapak Haji Selamat, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan syafaatnya kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita syafaatnya Rasulullah kelak di hari kiamat dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulai taklim kita. Dan pada malam ini alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Rajab. Insyaallah sebentar lagi, ya lebih kurang 1 bulan setengah, kita akan masuk daripada Lailatul Syahrul Ramadan, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan rizki yang banyak sehingga bisa menghadapi Ramadan dengan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini fasal halaman 5. Kita membahas tentang bab tayammum, ya. Faslun, asbabut tayammumi, sebab-sebabnya bertayammum itu salah satu, ada 3. Apa sih tayammum? Tayammum ini adalah raf'ul hadas juga, mengangkat daripada hadas, tapi digunakannya bukan dengan air tapi dengan tanah atau debu. Nah, biasa praktek ini memang jarang kita laksanakan, Pak, karena di kita ini air berlimpah. Saking berlimpahnya kalau musim hujan kelebihan. Ya, ya Pak, ya. Iya. Saking berlimpahnya. Tapi buat orang-orang saudara kita yang ada di daerah-daerah gurun, semisalnya di wilayah-wilayah Timur Tengah di sana, ya, air itu tidak semudah di daerah kita yang apa namanya, cuacanya tropis. Tropis itu kan musim hujan dengan musim panas seimbang. Kalau di daerah Timur Tengah itu keadaannya berbeda. Hujan itu bisa dihitung. Hujan itu waktunya bisa dihitung. Kapan waktunya, berapa kali dalam setahun. Ya. Kalau kita kadang-kadang hampir setahun hujan mulu. Alhamdulillah. Ya. Mau banyak mau dikit ke ya. Alhamdulillah. Cuma kalau kebanyakan kadang-kadang alhamdulillah sambil sewot. Alhamdulillah hujan mulu. Pakaian kagak kering-kering. Nah, makanya Bapak Ibu, praktek tayamum ini kita memang jarang laksanakan, kecuali karena tayamum ini dilaksanakan dengan sebab-sebab berikut. Ada 3 faktor yang bikin kita melaksanakan tayamum. Diperhatikan. Yang pertama adalah faqdul ma'i, karena enggak ada air. Tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Sama, ini pengganti daripada wudhu sebenarnya.
Kalau wudhu kan kita pakai air, cuma kalau tayamum mah kita pakai debu. Apabila tidak menemukan air dan kita sudah memasuki waktu daripada sholat, kita ingin mengerjakan sholat lalu tidak menemukan air, maka boleh bertayamum. Ini biasanya kalau daerah-daerah yang sulit air, ya kalau di kita apalagi Bogor ya, memang air kebanyakan, itu pasti ada. Intinya tayamum itu ya pekerjaan atau mengangkat hadas pengganti daripada wudhu, dan kita melaksanakan tayamum itu pakai debu ya. Itu sebabnya kalau airnya kagak ada. Nanti ada penjelasan dari Imam Nawawi di dalam kitab yang lain, nanti saya bacakan. Yang kedua adalah wal marodu, dengan sebab sakit. Orang sakit juga boleh bertayamum. Semisal kalau dia kena air bukan makin baik, sakitnya makin parah. Sakit apa kira-kira Pak? Cacar apa? Cacar air. Ya, tapi ukuran orang kita mah kalau sakit cacar dia kagak sholat. Ntar aja kalau udah baik. Ini semisalnya ya padahal yang namanya sholat itu mah kalau sebab sakit mah tetap masih wajib. Sebab yang sholat berhenti wajibnya itu kalau udah disolatin baru berhenti kita wajib. Ya, artinya kewajiban sholat itu mah sekalipun kita dalam keadaan sakit masih wajib sholat. Karena apabila kita tidak diperbolehkan untuk kena air, kita wudhu nggak boleh, maka kita bisa menggantinya dengan tayamum. Lalu di mana sih posisi debunya? Ya kalau kita bisa ngelihat kayak di kaca ya, atau di tembok yang kelihatannya berdebu ya. Makanya kadang-kadang Pak, saya ini kalau naik pesawat, saya lihat ada orang yang tayamum di dalam pesawat. Kadang-kadang di depan bangku. Lalu debunya dari mana? Pesawat itu adalah kendaraan yang paling bersih. Ya, beda sama angkot 04, B10. Ya. Iya. Kalau itu debunya kadang-kadang kebanyakan. Apa double sih. Ya. Orang kadang-kadang tayamum di pesawat, lalu debunya di mana? Di pesawat itu masih ada air, di toilet itu masih ada air. Makanya kalau mau sholat di pesawat, ambil wudhunya di toiletnya. Ya sekedarnya aja, ambil yang kira-kira kita jadi wajib wudhu aja. Apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Ya jangan wudhu di pesawat kayak kita wudhu di masjid kita atau di rumah kita. Ya, wudhu itu kan yang penting apa yang menjadi anggota tubuh kita itu terbasuh, yang penting rata dengan air. Enggak mesti kita buang-buang air banyak-banyak, diomelin kalau di pesawat. Makanya kalau saya itu ada jamaah, saya nggak kasih tayamum di pesawat, sebab tidak mengetahui kita debunya. Kalau di rumah kita begini ketahuan debunya. Bagaimana cara tayamumnya nanti? Ini sebabnya dulu ya. Pertama, kita boleh melaksanakan tayamum karena sebab tidak adanya air. Kedua, wal maradu, sebab sakit. Ustaz, saya ada di hutan, saya tidak menemukan air, ya boleh enggak saya melakukan tayamum? Selagi kita mencari air lalu tidak menemukan air dan waktu sholat itu sudah masuk atau bahkan ingin habis, maka segeralah kita bertayamum. Dan tayamum itu dilaksanakan hanya untuk satu kali sholat fardu. Beda sama kita wudhu. Kalau kita wudhu Bapak Ibu, kita wudhu nih dari maghrib sampai maghrib lagi juga kalau belum batal, kita masih boleh sholat.
Tuh. Semisalnya ini mah, kita dari maghrib wudu, sampai isya nggak batal, sampai subuh nggak batal, karena tidurnya duduk begini, ya. Kan tidur kalau duduk begini kita nggak batal wudu, Pak, ya. Atau kita sender begini, yang penting kita punya pantat, maaf ya, kita punya pantat ini netap, ya, tidak terangkat seperti ini atau tidak terangkat seperti kita jungkir, yang penting menetap. Tidur seperti ini kita nggak batal sampai ketemu subuh, nggak perlu wudhu lagi, sholat aja. Tapi kalau tayamum itu beda. Tayamum itu kita bertayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Kita tayamum nih, ya. Habis tayamum kita sholat zuhur umpamanya, Allahu Akbar 4 rakaat. Selesai daripada sholat zuhur, ya, kita mau sholat lagi, ya kita tayamum. Yang penting sholat wajib. Tuh. Nanti batalnya tayamum ada, di antaranya nanti ada penjelasannya. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-tayammuma listibahati salati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati salati fardhan lillahi ta'ala. Udah hafal semua, udah pada tua mah, ngajinya dari kecil sih. Aku niat bertayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tuh. Kalau udah tayamum, boleh nggak kita baca Quran? Boleh, karena kita sudah bersuci di situ, bertayamum. Yang ketiga sebabnya adalah wal ihtiyaju ilaihi. Boleh kita melakukan tayamum karena sebab membutuhkan ilaihi kepada, ya, air, li atosin hayawanin muhtaramin, karena sebab ada hewan yang haus, ada hewan yang istilahnya dihormati lah. Hewan seperti apa? Seperti kayak kambing, kayak sapi, kayak kerbau, atau ada hewan yang lagi butuh air. Dia butuh minum dan air itu memang udah tinggal itu-itunya doang. Kita pengen wudhu, karena hewan itu butuh minum, maka kita tinggalkan wudhunya pakai air, kita pakai tayamum. Umpama kita tarik zaman dulu dah, kalau daerah satu tempat tidak ada air, tiba-tiba ada kobakan begitu tuh. Kalau kita nyebutnya mungkin kalenan kali. Kalau sekarang mah kalenan udah nggak ada, ya, udah nggak ada kalenan. Ya, yang masih ada ikan sepat, ikan betik, ikan kocolan. Ya. Kalau sekarang udah jarang ya kalenan. Timbahin di bius. Seumpama ada sebuah tempat, ya, semisal kayak kalenan gitu. Apa sih kalenan ya? Udah dengan kalenan. Uangan. Uangan apa uangan? Ya kalenan. Ya kobakan. Kalau kalenan airnya ngalir. Kobakan di situ-situ aja. Kalau anuan atau lagi? Hah? Kobakan. Iya. Ya kalau di Kembangan udah jarang dah. Semisalnya ada tempat air dan itu hanya cukup untuk minum hewan. Kita mau ambil wudhu di situ karena hewan yang butuh. Ya kitanya tayamum, hewan biarin yang minum.
Itu namanya wal ihtiyaju ilaihi li atasi hayawanin muhtaramin. Hewan yang diperbolehkan atau yang dihormati. Seperti apa? Itu kayak kambing yang bisa dikonsumsi hewannya, kemudian kerbau seumpamanya. Tapi kalau semisalnya kayak hewan babi, nggak boleh. Ghairul muhtaram, selain daripada hewan yang tidak dihormati atau tidak dimuliakan. Ada 6 kategorinya. Ghairul muhtaram seperti sesuatu yang tidak dihormati atau dimuliakan. Yang pertama tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Ini kita mau sholat, ada orang yang kagak pernah sholat, emang air tinggal segitu-gitunya, kita pakai buat wudhu. Ya biarin dia mau nyari di mana kek. Yang kedua wazani, orang yang berzina. Wazanil muhsan, orang yang zina muhsan. Zina muhsan, jadi zina itu ada 2. Yang pertama ada muhsan, ada ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berpasangan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan yang belum berpasangan, artinya belum nikah. Kalau dalam hukum had, hukum jinayat, muhsan itu hukumannya, dia kalau hukum Islam ya, muhsan itu hukumannya apabila ada seorang yang berzina sedangkan dia sudah memiliki istri, dia berzina, maka itu kategorinya muhsan. Hukumannya itu dipendam, Pak, Bu, dipendam seleher, kemudian orang yang lewat boleh nimpuk. Mau batu split, mau batu kolar, mau batu bangkong, mau balok, boleh. Dipendam dia begitu tuh. Dipendam ya. Sedia dada. Jadi orang yang lewat tuh boleh bagel. Wah, matanya prok. Boleh. Kalau kita pakai terapkan hukum Islam. Dulu pernah terjadi kepada anak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu anaknya pernah melakukan hubungan zina. Kemudian dia dirajam sampai meninggal dunia. Sebelum dirajam, di saat itu Rasulullah SAW sudah wafat. Namanya ketika dia dirajam sampai beliau wafat, sebelum wafat karena waktu itu khalifahnya adalah Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berpesan kepada anaknya, ketika kamu sudah selesai menghadapi hukuman dan kau meninggal, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Meninggallah anak Sayyidina Umar karena dirajam. Akhirnya ada seseorang sahabat yang bermimpi ya, bahwa anak Sayyidina Umar ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hukumnya sudah selesai itu di dunia karena dirajam. Ya, hukumannya sudah selesai. Dan dia menyampaikan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan salam balik kepada ayahnya. Tuh. Lalu bagaimana kita, Pak, yang tidak menerapkan hukum itu? Ya. Kita kan ya hukumnya hukum bukan hukum Islam kan? Lalu bagaimana? Umpama karena kita hal sekarang ketidaktahuan kita, kelalaian kita, udah sekarang taubat aja sebanyak-banyaknya. Ya. Emang manusia juga semua punya salah, punya masa lalu. Jangankan kita, Sayyidina Umar aja punya masa lalu. Apa masa lalunya Sayyidina Umar ketika belum masuk Islam? Wah, beliau adalah salah satu orang yang paling benci kepada Rasulullah sebelum masuk Islam. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain, kayak sahabat Khalid bin Walid, orang yang paling hebat di dalam peperangan, bahkan banyak kaum muslimin yang meninggal di tangan Khalid bin Walid masa lalu. Tapi ketika sudah mulai dapat hidayah dan mengenal cahaya Islam, dan dia menjadi orang yang paling setia kepada agama. Tuh, di antara sahabat-sahabat yang lain.
Kita pun sama Bapak Ibu. Kita ini manusia yang punya masa lalu. Mungkin masa lalu kita kelam, ya kan? Kita ahli maksiat, kita ahli jinayat, kita ahli kriminal umpama. Ya kita jauh sama agama, kita nggak pernah sholat. Kalau Ramadan, ya kita cuma bangunin orang, puasa mah kagak. Ya kan? Benar nggak? Ya dulu ya, seolah-olah kita masih berada di zaman jahiliyah. Sekarang kita sudah taubat, kita sudah kenal Islam, kita sudah ngaji, kita sudah duduk dengan ulama, kita sudah duduk di majlis, kita sudah ngaji sama guru-guru kita, sama kiai-kiai kita, sama habaib, semuanya ya. Masa lalu itu kita hapus, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka minta ampun sama Allah. Wal murtaddu, dan orang yang murtad. Kalau ada orang yang murtad kehausan, ada air buat kita wudu doang, pakai buat wudu, jangan dikasih dia. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi. Kafir itu ada dua kategori, ada kafir harbi, ada kafir zimmi namanya. Kalau kafir harbi itu orang yang pantas diperangin karena dia memusuhi Islam. Umpama membantai orang Islam, ya, membunuh orang Islam, ya, itu wajib diperangi. Tapi kalau kafir zimmi ini kayak orang-orang yang hidup berdampingan dengan kita, Pak. Ya, mohon maaf, ada orang di luar agama kita tapi bergaul baik sama kita, ya. Kemudian kita tidak ada masalah, dia tidak ada masalah dengan kita. Itu dilindungi. Jangankan yang namanya dari negara, dari Rasulullah aja dilindungi orang-orang yang begitu. Kata Nabi, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, sungguh dia telah menyakiti aku. Jadi orang-orang yang hidupnya harmonis dengan kita. Banyak kan, apalagi di Bugis begini, tetangganya banyak sebelah kono. Ya, rumahnya gede-gede. Itu zimmi itu kategorinya. Tapi kalau semisalnya kayak di Palestina umpama, kita lihat ada orang tentara ngebunuh, nembak itu apa namanya, orang muslim, anak kecil ditembak, itu harbi itu namanya. Wal kalbu, dan juga anjing, binatang anjing itu ghairul muhtaram. Wal kalbul akur, anjing yang buas. Wal khinziru, dan bebek, ya. Khinzir itu bebek. Apa bebek? Ya, celeng, ya, babi. Itu kalau namanya khinzir itu qat'i haramnya. Daging babi haram, daging anjing haram. Kapan bolehnya? Kalau lagi kagak ada apa-apa, dia doang yang ada, hajar. Misal kita kesasar di tengah hutan, nyari ikan gak ada, kambing kagak, burung kagak, ada dia doang nongol. Daripada kita mati kelaparan, ya, kemplang, tapi tetap disembelih. Oh kagak ada pisau, cari benda yang tajam, yang penting putus. Oh kagak ada juga, ya udah niat berburu, ya. Hewan itu umpama Pak begini, ini kita bicara tentang fikih. Di dalam hukum perburuan, kayak kita nembak burung nih, atau kita nyelepet burung, atau kita manah burung, ya. Setiap hewan itu kan boleh dimakan kalau dia disembelih, ya. Mau apapun jenisnya kecuali balang sama ikan. Makanya nggak ada nelayan itu sebelum jual ikan dipotongin lu tuh ikan lehernya, nggak ada. Ya. Karena dia mah tidak perlu disembelih. Tapi hewan selain daripada ikan dan belalang itu harus disembelih. Ketika kita dalam keadaan berburu, tidak mungkin kita ketika nembak sesuatu dari jauh nih, seter gitu kan. Umpama kita nembak rusa,
atau ayam utan. Maka ketika dia kena peluru kita atau kena panah kita, dia mati, maka itu sudah boleh kita nikmati sekalipun tanpa disembelih. Itu nanti hukum soid namanya, hukum buruan, hukum berburu. Tapi ketika kita dapatkan dia dalam kondisi masih hidup, masih ada nyawanya, maka sembelihlah. Tuh. Kita punya kebo kita rawatin dari kecil, apa gede banget tuh kebo. Ya. Nyemplung ke sumur, mati, nggak boleh kita makan dagingnya. Sekali itu kebo kita. Kenapa? Itu statusnya sudah jadi bangkai. Maka hewan itu harus disembelih kecuali dalam keadaan berburu. Kita kalau nembak burung ya, nembak burung, tak mat, jatuh tuh burung, masih kelepek, potong. Dan motong juga nggak boleh pakai kuku. Kadang-kadang mentang-mentang burung emprit dipites saya pakai kuku, nggak boleh. Nggak boleh motong pakai kuku, nggak boleh. Ya. Itu kan kerjaan kita zaman dulu. Namanya anak kecil, tas saya gitu. Ya nggak boleh kalau kita udah tahu. Makanya kalau menyembelih itu siapkan alat sesembelihan, syaratnya itu tajam. Kenapa tajam? Karena hewan yang disembelih itu jangan sampai merasakan sakit yang berkepanjangan karena gesekan benda yang tidak tajam. Tuh. Kalau sekarang mah golok cakep-cakep Pak, dari baja Willis, dari baja Itali. Kalau baja Cilegon kayaknya nggak masuk dah. Krakatau Steel. Itu kalau sekali ini doang, sekarang golok sarang, set, langsung. Ya. Kalau golok rumah kita kan kita godot begitu, kagak putus-putus. Sama kita motong ayam juga, kudu pisau yang tajam. Asa dulu pisau yang bagus yang tajam, pelan, baru potong seret, ya putus. Atau 2 kali, maksimal 3 kali, gitu. Ini kita godot begitu, kagak mati-mati, itu nyeksa namanya. Itu maka syarat menjadi ada alat yang tajam untuk memotong hewan itu harus itu ya. Itu tentang nanti ada di babnya, karena fikih ini lengkap ya. Ngaji fikih itu lengkap, dari bab yang paling kecil apa yang paling gede, itu banyak di fikih. Makanya ngaji itu nggak ada pensiunnya, nggak ada pensiunnya kalau ngaji mah Bapak Ibu. Dari bab ke bab, dari bab ini baru fikih doang, nanti hadisnya, tafsirnya, kemudian adabnya, ilmu dan yang lainnya ya. Sampai sini dulu ya. Ini karena udah jam 10. Ada yang mau tanya? Jadi saya ulangi, tayamum itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk bersuci sebagai daripada pengganti air ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tempelkan tangan kita di tanah ya. Yang jelas di situ tidak ada najis. Semisal jangan mentang ada teh kucing kita peper aja begitu. Atau di debu, atau di di jendela-jendela. Jadi nempelkannya begini Pak ya. Ibu kita tempelin, apabila debunya banyak kita cukup seperti ini. Jangan kita gosok begini, jangan. Tempelin, kalau misal debunya banyak giniin aja. Baru kita, muka kita dari atas posisinya. Ini sambil baca niat tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Gini rapinya selesai. Cukup 1 aja. Enggak boleh 3 kali, jangan. 3 kali kita gosok begitu, cemong. Ya. Yang kedua yang dibasuh itu adalah tangan. Ambil lagi, kemudian kita usap tangan dari ujung kemari nih. Tangan kanan dulu. Turun ke bawah seperti ini. Selesai, tarik ke atas, dan ini jempol sama jempol, baru kita putar kemari, tarik lagi ke bawah, selesai, langsung kita. Jadi nggak ada kekumur, nggak ada rambut, nggak ada cuci kaki, nggak ada. Itu cukup muka sama
tangan. Sama begitupun kita tayamum ketika mandi hadas besar. Ketika tidak ada air nggak usah guling-guling di debu di luar rumah. Kata orang babi ngepet. Nggak usah. Jadi cukup sama posisinya, melakukannya wajah kayak tadi tuh, dan juga kedua tangan, kanan dulu selesai, dan itu harus nyambung ya. Kebanyakan orang tayamum begini aja udah selesai, jemisah begini. Kita harus nyambung posisinya. Dari atas, dari bawah ke atas, ya, baru kita sambungin di sini. Udah selesai, gampang Islam. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjutin lain waktu ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, barokahnya para ulama. Kita hadir di majlis ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha buat kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله الموفق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.